efisien. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara berpikir seperti komputer atau handphone tersebut, yang dinamakan berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan dasar coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Pernah dengar AI? Baik. Sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, satu, siswa dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional atau computational thinking. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja 4 prinsip komputasional itu? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua itu pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat itu algoritma melalui contoh yang sangat sederhana. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu berpikir, kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyerupai pola pikir seperti komputer. Baik, sekarang Ibu akan memutar sebuah video contoh 4 prinsip berpikir komputasional. Tadi apa saja 4 berpikir komputasional? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat itu algoritma. Silakan kalian simak video tersebut. Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Pradeva, dan Raja berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Pradeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alamnya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong kuah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air.
yang mengepel dan ada yang melakukan buku. Itu yang dinamakan dengan dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola itu memahami atau mencari kesamaan atau pola. Misalkan tadi ya memancing ikan. Nah, polanya ikan itu biasanya itu berkumpul di bawah bayangan pohon besar. Itu pola. Seperti kalian misalkan di pelajaran matematika ada bilangan 2, 4, 6, lalu apa? 8, berapa lagi? 10, nanti berapa? 12. Itu namanya pola. Ya, itu pola bilang apa? Pola bilangan 6. 2, 4, 6. Jadi mencari kesamaannya. Ya. Yang ketiga apa? Abstraksi. Abstraksi itu fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting atau yang tidak relevan. Contohnya tadi, kalau mau mangga yang enak itu berarti ngambilnya itu mangga yang masak saja, yang mentah diabaikan. Fokus pada yang penting saja. Lalu yang keempat apa? Algoritma. Algoritma itu membuat langkah-langkah atau susunan secara terurutan, secara sistematis. Tadi cara membuat jus apa tadi? Mangganya dibersihkan dulu, lalu dipotong-potong, dimasukkan ke blender, itu namanya algoritma. Ya. Nah, sekarang ibu contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian mau berangkat ke sekolah, ya. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Dekomposisi. Bangun tidur dulu ya. Nah, mandi. Sudah tadi apa? Beribadah, sholat. Sesudah sholat mungkin ganti pakaian ya, ganti seragam, terus sarapan. Ya. Lalu memeriksa buku yang mau dibawa dan berangkat. Itu termasuk dekomposisi. Masalah besarnya itu apa yang dilakukan kalau mau berangkat ke sekolah. Nah, dekomposisinya kan diurut, apa dipecah lagi menjadi bagian-bagian kecil. Bangun tidur, mandi, sarapan itu termasuk dekomposisinya. Nah, sekarang pengenalan polanya seperti apa? Kalau misalkan mau berangkat ke sekolah, kalian kan pengenalan polanya pasti melakukan itu setiap hari. Pasti bangun tidur, sudah bangun tidur itu pasti mandi, ya kan? Nah, lalu sholat, beribadah, lalu sarapan, ya kan? Itu setiap hari kalian lakukan secara urutan. Itu pengenalan pola. Polanya tetap seperti itu. Bangun tidur, mandi,